Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan Basur dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membahas terkait pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Ada 5 topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa perbedaan antara anggaran dan penganggaran. Yang kedua adalah fungsi penganggaran. Yang ketiga adalah bagaimana tahap penyusunan anggaran. Yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan New Public Management atau biasa kita singkat dengan NPM. Dan yang terakhir adalah perbedaan penganggaran sektor publik dan sektor swasta. Oke, yang pertama adalah perbedaan anggaran dan penganggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematik untuk satu periode. Sedangkan penganggaran menurut Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan menyatakan penganggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis untuk mengalokasikan sumber daya dan dijabarkan dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan satuan kerja jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah fungsi penganggaran. Ada 6 fungsi penganggaran. Yang pertama adalah penganggaran sebagai alat perencanaan. Yang dimaksud sebagai alat perencanaan bahwa dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar dan adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat politik. Dimaksud sebagai alat politik yaitu melalui anggaran dapat melihat komitmen-komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan. Fungsi yang keempat sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yaitu melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian unit kerja lainnya. Fungsi yang kelima adalah sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Selanjutnya adalah tahap penyusunan anggaran. Ada 4 tahap penyusunan anggaran. Yang pertama adalah penentuan pedoman anggaran. Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan jauh sebelum tahun anggaran selanjutnya dimulai, sehingga dapat mempermudah penyusunan anggaran selanjutnya dengan melakukan 2 hal, yaitu menetapkan rencana besar atau lembaga dan membentuk tim penyusun anggaran. Fungsi yang kedua adalah persiapan anggaran. Setelah aktivitas penentuan pedoman anggaran dilakukan, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Dalam hal ini, untuk melakukan persiapan anggaran tidak hanya pada bagian keuangan saja, melainkan dibutuhkan kerjasama yang solid dari semua divisi supaya penganggaran berjalan sempurna. Tahap penyusunan anggaran yang ketiga adalah penentuan anggaran.
Tahapan penyusunan anggaran yang ketiga yaitu berupa penentuan anggaran. Pada tahap ini, manajer beserta direksi melakukan pengesahan terhadap anggaran. Setelah melakukan pengkajian dan kelayakan terhadap anggaran yang telah disusun, masing-masing pengguna anggaran. Fungsi yang terakhir adalah pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan direalisasi disampaikan pada direksi. Tahapan ini menjadi langkah kesekian kalinya dari proses penyusunan anggaran yang akhirnya diputuskan dengan sebuah keputusan tunggal. Inilah alur final atau tahap akhir dari penerapan anggaran di sebuah perusahaan atau instansi ataupun lembaga. Yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan New Public Management. Manajemen publik atau manajemen publik baru atau New Public Management yang disingkat dengan NPM adalah pendekatan untuk menjalankan organisasi layanan publik yang digunakan di lembaga pemerintah dan layanan publik, baik di tingkat lokal dan nasional. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh para akademisi di Inggris dan Australia untuk menggambarkan pendekatan yang dikembangkan selama tahun 1980-an sebagai bagian dari upaya untuk membuat layanan publik lebih lugas dan untuk meningkatkan efisiensi dengan menggunakan sektor swasta. Selanjutnya adalah perbedaan penganggaran sektor publik dan swasta. Pada sektor publik dan sektor swasta cukup berbeda, yaitu pada sektor publik itu non-profit dan sektor swasta profit. Perbedaan sektor publik dan swasta dilihat dari motif keuntungannya. Penganggaran sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan, sedangkan penganggaran swasta akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.